Nongki yuk. Dimans nih. Asik. Sokin di Temu Josgen. Teman meet up. Bareng Joshua Generation. Bareng gua Re. Kita belum kasih tahu. Iya. Jadi lu siapa? Bareng gua Re dan gua Besna. Ya Bes Sandena. Cih, lo gaya banget ada singkatan begitu. Ada singkatan. Lu ada gak? Enggak ada, gua belum buat. Nanti aja. Rehan bagus. Apaan Rehan? Itu bukan sih. Ini siapa sih di depan bibir gua? Jangan. Dimarahin soundman nanti. Jangan. Lu enggak pernah kan nongkrong, ada kamera begini. Lightning. Ada lighting begini. Lagi nongkrong tiba-tiba soundman ngomong. Anak muda. Tuh. Males banget. Apaan tuh? Sacut. Apa? Iya. Ada. Nih anak muda mana yang nongkrong depan bibirnya ada mic merah begini nih? Iya, ada mic merah begini. Ayo. Enggak ada ya? Enggak ada. Kita doang. Lu grogi enggak? Lumayan sih. Gue juga sih. Asik. Tapi kita kasih tahu dulu lah ke teman-teman nongki kita yang lagi nonton nih. Temu Josgen ini apa? Nah, kita jelasin dulu apaan nih Temu Josgen gitu. Lu mau jelasin yang mana? Lu jelasin Josgen ya? Gue jelasin Josgen. Berarti gue jelasin Temu. Oke. Ya udah, lu dulu deh. Buat teman-teman yang enggak tahu nih, Josgen itu adalah komunitas Kristen untuk anak muda. Komunitas Kristen. Yang dimana Josgen itu mewadahi anak muda untuk melakukan pengenalan lagi akan Kristus nih ya. Asik. Jadi biasanya anak muda itu biasanya suka hilang arah. Arah. Mungkin Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, aku ini nggak bisa ngomong R ya, cacat. Aku nggak bisa ngomong R. Jadi Josgen ini mewadahi anak-anak muda yang hilang arah. Hilang arah. Oke, gue tenang, agak corbek brother. Iya. Yoi, hilang arah. Nah, di umur-umur sekarang nih biasanya anak muda itu suka cari jati diri, bingung nih mau kemana sih arahnya. Di umur-umur sekarang tuh umur berapa range ya emang? 20, Pak. 20 ke 30 lah ya. Gen Z ya. Emang sekarang Gen Z. anak-anak Gen Z begitu. Gua pun sama. Lu emang gak ngalamin? Gue juga ngalamin sih, Pak. Ya kan? Jadi makanya kenapa gue masuk Josgen nih? kenapa lu masuk Josgen ya kan? Itu alasannya karena lu hilang arah. Iya. Arah. Kalau hilang duit masih bisa dicari. Masih bisa cari. Hilang arah butuh Tuhan. Asik. Masuk. Emang bener udah komunitas anak Kristen banget, komunitas anak muda yang Kristen. Rohani Kristen. Nah, jadi memang Josgen itu adalah komunitas anak muda yang mewadahi para anak muda yang memang lagi hilang arah gitu ya. Betul banget. Asik banget sih. Gue mau join lah nanti. Boleh lah join. Boleh. Tapi gue jelasin dulu temunya. Temunya apa? Temu itu juga singkatan dari teman meet up, Bes. Tadi kan makanya kita di awal bilang teman meet up bareng Josgen gitu kan, Joshua Generation. Iya, nah, kenapa namanya teman meet up? Karena memang di Josgen juga punya budaya nongkrong bareng. Makanya kan tadi gue bilang di awal, Bes, nongki yuk gitu kan, nongkrong bareng. Nah, cuman emang namanya teman meet up, biasanya kita sebutnya teman meet up kalau lagi nongkrong bareng anak-anak muda Josgen ya. Jadi pas nongkrong bareng kita sama-sama ngomong, meluapkan keresahan, background satu sama lain, saling terbuka tentang dosa satu sama lain, tapi tetap ada esensinya. Kita tetap undang mentor juga untuk menjawab keresahan, meluruskan kebingungan kita supaya kita nggak tenggelam sama kebingungan kita gitu. Jadi makanya kita nongkrong yang kita sebut teman meet up. Makanya konsepnya kita kayak nongkrong. Makanya kalau nongkrong kan identik sama ada kopi cheers dulu kali kita. Asik. Ngopi. Buat teman-teman yang belum ngopi, silakan kopi. Iya, nontonnya juga sambil ngopi. Oke, Bes, lu ada teman nongki enggak sih, Bes? Banyak sih. Masa yang nongki berdua doang sih? Iya, enggak asik banget. Enggak asik banget. Ada sih teman nongki. Panggil dong. Biar nongki bareng ngeramein. Resahnya banyak nih anak. Lah gue juga resah banget sama hidup gue. Apa kali kita obrolin aja kita langsung. Ngobrol bareng lah. Gue panggil aja langsung nih ya. Panggil aja langsung. Oke. John. Mana sini John? Oke. Asik. Velocity. Shalom. Temen gue nih. Ini temen nongki nih. Gue juga kasih kopi dong. Asik. Cheers dulu nggak sih? Gini. Anak muda gak ngopi. Asik. Anak muda nggak ngopi kurang asik ya. Apa Pak? Jangan lu gimmick juga, coba tumpahin. Oke, shalom brother. Shalom. Gimana John? Kabarnya John? Luar biasa, yes. Semangat banget nih temen gue yang satu ini. Yes. Perdana temu Josgen brother. Bener banget. Lu excited banget kan datang ke sini? Thank you lo udah ngundang gue untuk pertama kali lo. Asik banget. Asik banget, kita juga thank you banget gak sih? Thank you banget udah datang. Langsung pertamanya langsung Johannes Huta Barat loh. Huta Barat. Gokil banget. Tapi gue pengen nanya, kenapa lu kasih ke gue judul yang kayak gini? Karena lu itu anak yang rebel ya. Tahu enggak? Lika-liku hidupnya nih by the way. Lu lika-liku hidup. Lika hidupnya banyak.
Siapa sih di temen-temen di Temu Josgen yang nggak tahu? Yang nggak tahu Jun siapa sih? Kalau Anak teman-teman Josgen semua berandal. tahu Jun, anak berandal. Pernah ninggalin Josgen. Ninggalin Josgen ini. Beneran. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu Ini lu boleh Jun? confidential nih ya. Oke. Tapi kayaknya lu berdua tadi belum ngasih tahu judul tema hari ini deh. Belum, sengaja. Iya. Sengaja banget nih. Jadi teman-teman, soalnya ada alasan kenapa gue resah dengan judul hari ini. Gue izinin lu aja ngomong deh. Iya, jadi Kenapa? boleh dong Bes kasih tahu ke teman-teman judul kita hari ini. Kita mau ngebahas apa sih sama si John Jadi ini? guys hari Dong. ini karena gue tadi di awal udah disclaimer dulu ya. Resah banget tentang anak muda nih. Apa tuh? Anak muda ini rasanya tentang pertobatan. Pertobatan. Asik. Udah Ngeri. bertobat, Ngeri. biasanya Mhm. sayang Tuhannya 2 minggu, biasanya abis retret tuh sayang. Ini masih banget sama berapi-api ya. Tuhan. Masih berapi-api. Bener. Aku mau Iya, jadi semangat full timer banget. gitu. Aku mau jadi full timer tiba-tiba. Aku mau cinta Iya kan? Tuhan Yesus. Iya kan? 2 minggu abis itu nyebat dulu gue kali ya. Ini. Balik Iya lagi. ngobam dulu gak sih ngobam gitu kan. Ngobam dulu kali ya. Iya lagi. Anak muda, makanya gue resah banget. Lu di resah bagian banget ini. di situ, makanya Bagian ini. lu mau Makanya undang temen temen gua, Noginya. John. Asik. Emang kenapa si John? Oh, hidupnya rusak, Pak. Hidupnya rusak banget. Berandal banget hidupnya. Berandal banget ya. Gue penasaran banget. Gue penasaran Untuk banget. apa sih datang ke sini? Untuk apa gue? Untuk Gila. dijat Lu emang sebenarnya. Coba komen untuk apa gue di sini? Untuk dijat. Kita butuh enggak ya. Judge Generation. Just Generation. Buat teman-teman yang enggak tahu. Bukan, ya. bukan. Itu plesetan. Just kidding. Masih Forever. Joshua Generation. Tapi jelas gua. Ada pas Playover. playover. Ih, si Mai kan udah ini, Pak. Ya udah, maafkan Iya, kita. maaf ya. Itu balik lagi dah ke Joskin. Ngopi dulu ke ya, Joskin. biar santuy lah, biar santuy. Emang kopi lu udah ada? Coba tumpahin. Jangan. Ini Oh, iya, beneran udah ada. tadi, beneran ada. Nyambi ngopi. Nyambi. Nah, Ya, hari ini bahas tentang pertobatan jadi ya. yes, jadi kita mau banget. ngomongin pertobatan sama lu John, sama gua sama Yabes. Jadi apa yang pengen lu pengen ngobrolin apa? Ya sabar dulu lah, Sabar, Pak. Pertobatan tuh topik yang berat. Gue mau tahu dulu lu akhir-akhir gimana kabarnya. Hari-hari Template nanya kabar. Iya, nanya kabar dulu, basa-basi Iya, dulu. basa-basi. Oh gitu. Nah, kalau belum. banyak Belum. mikirnya temen Sabar lu. dulu. Gimana nih? Ya hari-hari gins-gins saya, Bray. Gins-gins aja. Iya, kayak Lagi sibuk apa? Josgen. Sibuk Sibuk banget, Josgen. Josgen. Tapi kan gue emang selain Josgen, gue posisinya sekarang jadi lagi freelance graphic designer juga. Graphic designer. Gitu, jadi paling gitu-gitu aja kesibukan gitu kan. Tiba-tiba di chat kalian, John ngobrol pertobatan skuy. Buset. Itu yang ngechat lu ya, Bes kan? Lu lah. Oh, gua ya? Ya jelas lu yang ngechat. Oh Iya. Gua makanya Iya, bingung emang- tadi. Hah? Gua ngechat nih. Gue nggak ngechat, gue yang ngechat. Ya emang pas banget sih, gue keinget kalau di Josgen tuh ada anak muda yang memang sangat rebel, setuju banget. Punya pengalaman yang banyak banget. Banyak banget. Tentang pertobatan tepat banget. Tau gak sih ini tuh kalau di TikTok kalau dipotong-potong nih, ini gue kesannya bad guy banget, Pak. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Beda. Iya. Emang biar- bad guy. Itu justru hook buat konten ini itu. Itu tujuan. Itu I'm a hooknya. bad guy. Tedet. Nah, Gak apa-apa. Kan gue anak pang, brother. Pang Pemuda urakan namun Kristus. Gue kenapa begini-begini? Velocity dong. Pemuda urakan namun Kristen. Pemuda namun Kristus. Memang anak-anak Josgen tuh memang begitu. Anak-anak pang semua nih. Anak-anak Ini anak pang juga nih. Anak pang. Pemuda urakan namun Kristus gitu ya. Kristen gitu ya. Yoi. Kalau dengar kata pertobatan, top of mind lu apa? Bon. Siapa sih namanya? James Bond. John. John. Apa? Yang paling terbesit di dalam otak lu kalau ngomongin pertobatan? Putar balik, brother. Putar balik. Kalau putar ke kiri itu namanya? Lagu. Nona manis putar. Ayo balik Oke, balik. Ayo. topik. Nah, apa? Putar balik. Putar balik. Itu bagi gue putar balik. Lu apa, Bes? Kalau gua pertobatan itu jernih. Jernih. Ih, Jernih. gokil. Jernih atau jernih? Jernih. Jernih. Apa perjalanan ya? Jernih, bukan jernih. Bukan jernih air, bukan ya? Bukan jernih Jernih air. air. Oh, jernih Bukan air. jernih. Ini kagak ada chemistry-nya nih host sama co-host nih. Jernih. Kita lurusin dulu nih. Jernih. Jernih air. Jernih air. Oke. Putar balik jernih. Coba lu kasih tahu alasan lu apa? Kenapa putar balik tuh? Kenapa tuh? Hah? Enggak, karena kadang menurut gue kita tuh suka repot-repot mendefinisikan pertobatan. Padahal analoginya simple, kayak kita putar balik aja. Putar balik ya. Kita sedang berada di satu jalan, kita nggak lagi di jalan itu, putar balik itu pertobatan, bro. Putar balik itu Iya. ada di setiap jalan. Iya, sama kayak waktu kita pas kibra. Iya. Balik kanan, gerak. Iya kan? Simple. Iya bener juga, Boleh. Iya, simple. Bener juga lagi. Kita biasanya lihat Bisa, depan. bisa, bisa. Iya, Sekarang kita bener lihat banget. belakang, udah gitu aja. Iya, sesimpel balik kanan, gerak. Iya, udah. Jangan. Iya, Kasihan editor. Iya, editor lah. Edit lagi.
Jadi bagi gue puter balik. Puter balik. Tadi lu apa? Jernih. Jernih air. Jernih air. Iya, gua coba Kenapa lurusin jernih lagi. air? Kenapa jernih air? Karena waktu kita lari dari Tuhan, pikiran kita tuh biasanya tuh udah aneh-aneh. Waktu kita lari dari Tuhan, pikiran kita biasa udah aneh-aneh. Aneh-aneh. Aneh-anehnya Udah apa? mulai Bener. out of the box. Bener. Out of the box. Ya abis kalau lagi jauh dari Tuhan nyopet di Manggarai. Gua ketahuan depan mic banget lagi. Enggak dong. Di Manggarai. Iya. Bes, Jadi maksudnya kita butuh pikiran yang jernih lagi gitu. Lu butuh pikiran yang jernih. Biar bisa ngelihat kebaikan Tuhan Jadi lagi. lu mendefinisikan pertobatan itu adalah jernih. Jernih. Itu. Jadi pas nyopet dapat berapa waktu itu? 2 juta sih kemarin. 2 juta. Ah, iya. Kacau lu, Wis. Kacau. Manggarai rame. Kalau buat gua pertobatan itu top of mind-nya adalah mati. Mati. Berat Berat nih, nih. Pak. Mati karena buat gua kalau lu udah memutuskan untuk bertobat ya lu harus mati sama hidup lu yang lama sih. Gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin putar balik nih ya, tadi gua sempet mikir, kan setiap jalan tuh ada putar baliknya, John. Ya. Kalau lu putar balik terus lu muter balik lagi gimana nih? Itu namanya batu ya. Keras kepala, iya. Jadi batu bisa muter balik tuh maksudnya? bisa rumah Bisa. Patrick kan? Rumah Patrick bisa jalan. Iya benar juga ya. Rumah Ada Patrick. berubah-ubah. Jalan. Nggak, tapi ya tapi serius kadang kan yang namanya journey pertobatan kayak gitu. Nggak sekalinya lu puter balik terus lu selalu di jalan yang benar kan? Makanya pertobatan kan tiap hari, brother. Nah, Tiap hari struggling. setiap hari. Jadi Iya. pertobatan itu setiap hari. Jadi pertobatan itu apakah sekali seumur hidup atau setiap hari? Menurut gue tiap hari. Tiap hari ya. Menurut lu setiap hari bertobat tuh? Iya, tiap hari kita kan manusia yang berpikir. Setiap hari kita pasti gue sempet lihat researchnya atau apa, kita tuh sehari bisa sampai berapa ribu kali berpikir gitu. Nggak mungkin semua hal yang kita pikirin itu kan bener, Pak. Bener banget. Iya. Setuju. Dalam waktu kita berteman, waktu kita bertemu dengan keluarga atau gimana, kadang pikiran kan nggak selalu apa yang Tuhan pengen. Nah, tapi bukan artinya kita selalu harus nurutin pikiran-pikiran yang salah itu kan. Betul. Jadi kita harus bertobat tiap hari dari pikiran-pikiran yang Bertobat salah setiap itu. hari. Asik atau berat banget tapi ya. Berat Berat banget gak sih? Setiap hari. Emang lu bisa kita begitu? bertobat. Nggak bisa, makanya gue butuh Tuhan, brother. Iya kan? Betul Betul banget lagi. Keren banget. Jadi, tar dulu lah kita nyemplung ke topik lebih dalamnya. Tar dulu kita Oke. kulik dulu aja gak sih? Oke, boleh. Kulik-kulik John. Iya, tadi kan kita udah kasih tahu jelek-jeleknya. Jelek-jelek baiknya. Kita kasih tahu, gue cari baiknya ternyata nggak ketemu juga. Gak ketemu juga. Ini jelek. Gue tau nggak? Jeleknya Funnya terus nih. pas gue background checking ke orang tuanya, Oke. mungkin gue salah ngetik. Gue chat nyokap lu, brother. Gue chat Surprise Ih, keren lo nih Gua chat hostnya lo, nyokap lu. background checkingnya lo, sampai nyokap gue nih. Surprise banget ini. Lu Iya. udah tahu nyokap lu gak bilang. Gak bilang kan? Sebenarnya gue juga chat sahabat lu yang paling goks juga, Bang Weli. Cuman gak balas-balas dia. Nggak balas-balas. Nyebelin banget. Dia emang sombong dia. Iya kan? Nah, yaudah kita jangan bahasin dia. Kita lagi mau ini dulu soalnya nih. Nyokap lu bilang, katanya lu ada pernah pengalaman mencuri. Ini gak tahu nih, lu mau cerita atau enggak? Ya terserah sih. Pantes dia Iya kan? Gue tahu nih, gue Iya. tahu nih. Tadi Tadi- di Manggarai nyopet Nah. dia yang nyopet Iya kan? Mana lu? Iya kan? Iya. Ini dia. Coba. Gaslighting dia. Gaslighting lu. Gue udah gak bisa ngomong, gue cuma bisa geter-geter bibir. Grogi. Grogi, bro. Oh, enggak gitu. Gua Ceritain dong. Lu Aduh. gue denger lu pernah mengalami punya cerita mencuri 2 kali. Tapi yang gue denger dari orang tua lu tuh sekali doang. Pas di minimarket apa kalau nggak salah. Oke. Mencuri gue kayak cuma satu pengalaman mencuri. Jadi pada saat itu SMP. Nggak percaya gue. Dalam semangat anak muda. Enggak boleh, sabar dulu, jangan iya, judge iya. dulu, Iya. kasih dia Dulu cerita. gua kayak- Tahan dulu napa? Iya. Pas lu SMP tuh. Pas gue SMP, iya. Waktu itu masih semangat-semangatnya kayak lagunya Wiz Khalifa, brother. Apa tuh? Yang Wild and Free. Yang Wild and Free, Yang Wild and asik. Free. Jadi Memang waktu lu itu bebas gue inget banget, banget gue lagi pulang sama temen gue. Namanya adalah kalian juga gak akan kenal. Gue 2 temen gue lah, 2 temen Oke. SMP waktu itu. Nah waktu itu di sekolah lagi semangat-semangatnya nyebarin workout, brother. Workout. Iya, kalau lu tahu zaman-zaman lu ada namanya program P90X. Gak Jadi, tahu gue. Jadi pokoknya program olahraga untuk ngejadiin badan lu gitu. Nah, terus kondisinya gue pengen badan gue jadi tapi kagak ada duit. Lu mau badan lu bagus tapi gak ada duit. Iya kan butuh nutrisi juga kan. Betul. Jadi apa yang gue lakukan, gue nyuri elemen di Alfamart. Buset. Beneran. Di Alfamart tuh elemen ada 2 loh. Ada yang kotak gede, ada yang kotak Susu, kecil. susu. Oh lu yang susu? Iya. Yang udah itu. Jadi kalau gue naik angkot pulang dari sekolah ke rumah, gue ke Alfamart, gue nyuri tuh elemen. Sampai ada satu titik ketahuan di kamera. Berarti gak sekali tuh nyurinya. Enggak sekali. Enggak Ih berdosa banget kamu. Ih, berdosa banget, najis banget, John. Ih. Najis di hadapan Tuhan ini namanya, enggak boleh. Gue gak nyaman lagi deh. Gila gimana penonton? Tolong. Udah, stop. Lanjut. Iya, canda.
Terus gue tau gue berdosa, tapi makanya badan gue gede sekarang. aduh, pantesan badan lu Nutrisi orang protein, nutrisi gue copet. aduh, elemen minimarket lagi diambil. Lucu banget lagi. Iya, tapi waktu itu parah banget sih, sampai ada satu titik di mana ada orang di Alfamart ketahuan ngelihat gue nyopet lewat kamera. Jadi waktu itu bodohnya gue tetap balik ke situ. Tiba-tiba gue ditangkap, dibawa ke ruang kantor, diinterogasi, sampai disamperin ke rumah. Lu doang yang ditangkap atau temen lu? Yang dua lagi? Enggak, gue doang, teman gue kan kagak nyopet. Oh, lu doang, lu sendiri? Gue sendiri nyopet. Ih, berdosa banget Temen kamu. gue mah baik-baik semua. Udah tadi ya? Stop. Iya. Gak apa-apa. Terus lu ditangkap di kantor? Sampai karyawan Alfamartnya ke rumah gue. Ke rumah eyang gue waktu itu, karena gue ya singkat cerita lagi tinggal di rumah eyang gue. Disamperin. Itu minimarketnya apa? Boleh sebutin? Alfamart ya? Alfamay. Alfamay. Sensor, bro. Tetap sensor. Alfamay. Alfamay. Iya, Alfamay. Mm. Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Daerah Kalimalang. Ingetin ya, ingetin Ingetin, karyawan ingetin. malah. Ini mukanya gini nih. Johannes Mukanya gini namanya. nih. Jangan suruh masuk. Lu di blacklist kan? Oh, Saksi tuh, lihat. Ada saksi. Enggak, gue udah baikan sama abangnya sekarang. Jadi abangnya masih jaga situ. Gue pernah kesana, bang, inget gue nggak? Iya dulu lu yang maling kan? Iya bang, gue beneran ini. Gue udah ketawa aja sekarang. Ya udah aja. Terus pas lu ditangkap gimana tuh? Lu ditanya apa? Gue nangis gue. Seorang John nangis. Ih, namanya bocah mah Bocah berani SMP. doang, tapi giliran ketahuan kan. Jangan, nangis juga gue. Tapi kan lu pas SMP juga sering berantem kan lu? Iya, katanya. Gak pernah nangis kan? Yang gue denger. Ini kok tiba-tiba jadi keberantem nih? Soalnya tiba-tiba nangis pak, cemen banget. Cemen Iya. banget. Yang gue denger John Copet tuh nangis. Copet nangis. Dia pernah ketimpa meteor, paling nggak nangis. Nggak nangis. Gak nangis, kuat ya dia. Ditangkis sama dia. Ditangkis. Iya, counter bro. Counter. Gitu. Bisa. Terus lu nangis tuh, disuruh ganti rugi nggak? Suruh ganti rugi? Wah, gue lupa waktu itu, gue lupa banget. Harusnya iya sih, tapi gue lupa. Gue lupa. Ya udahlah. Udahlah, males gue. Background checking lu jelek-jelek semua. Rusak Lu capek gue. Iya. Kita masuk topik aja sih. Siapa nggak ada yang baik? Ya lu nanya yang apa ke nyokap, lu nyari yang jelek dikasih yang jelek lah. Iya juga pas gue bilang ke nyokap lu, tante ada nggak pengalaman John yang paling merugikan orang lain? Wih banyak katanya. Voice note langsung sampai 8 biji John. Voice note 8 biji, 4 biji nggak gue dengerin. Belum sempat gitu. Oke, apalagi dong tuh. Tapi boleh dong lu kasih tahu sedikit background lu di keluarga tuh gimana, tumbuh besar di keluarga seperti apa gitu. Gua aduh. Pengen nangis gua. Enggak lah, lebay. Gua Kaget kan lu? Narasumber kaget di sini Mas. Rasanya kayak nongkrong banget bener ada di soalnya. Ya gue di keluarga, ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, anak sulung dari 2 bersaudara, dan gue entah gimana emang punya sifat rebel aja dari dulu gitu. Punya sifat rebel. Ya dari banyak dulu. lah faktornya, mungkin didikan yang salah, atau guanya juga yang salah, lingkungan yang salah, gitu-gitu. Jadi ya itulah gue, itu gue. Itu lo. Nah dan fast forward ke umur 20 itu umur dimana gue bisa bilang baru bener-bener real tuh ketemu Tuhan. Baru mulai banyak berbenah. Itu jadi 4 sampai 5 tahun lalu itu awal mulai cerita gue sama Tuhan lah gitu. Cinta mula-mulanya di situ ya. Cinta mula-mulanya di situ. Cinta mula-mula. Take me back. Enggak ada yang tahu ya. Nggak tahu. Enggak tunggu. Nggak tahu. Nothing else. Kayak lagu Siapa kayak itu? liriknya Lagu siapa? kayak nadanya salah deh. Salah ya nadanya? Nadanya salah enggak sih? Salah ya? Siapa? Salah ya? Siapa itu lagu siapa? Nothing else. Nothing else. Iya, nothing else dari apa? Udahlah ya. Salah ya. Itu. Jadi itu background lu tuh. itu background gua. Jadi lu sempet ya karena mungkin didikan dari orang tua, lingkungan dan Lingkungan juga semuanya lah, banyak faktor lah. Banyak faktor ya. Iya, Sampai sifat membuat rebel. lu terlalu banyak cerita yang ya kenakalan anak remaja lah ya. Young Sky. Young Sky boleh dong. Anak metropolitan banget nih Joni. Iya nih. Anak Ada gaul pakai banget dia. kalung, ada cincin. Cincin. Ih, iya lagi. Rambut udah mulet. Enggak, mulitan lu mau gua buka. Oke. Iya. Apalagi Jadi nih yang teman-teman pengen lo obrolin nih. Banyak sih. Ya kita ngomongin aja lah yang. Ya Bes lu udah ngomongin tadi. Tadi ngomongin apa Bes? Pertobatan. Pertobatan, Bro. Oke. Nih gue punya pertanyaan di John dulu. Kasih tau Bes. Sedap. Lu tadi bilang pertobatan itu titik balik. Titik balik tuh. Balik nih. Puter balik. Putar balik. Salah, bukan titik balik. Putar balik. Iya, bukan titik balik, Oke, putar balik. putar balik. Tapi lu pernah gak sih ada di titik lu ngerasa lu nggak layak banget nih? Ih, Kayaknya asik. gue emang
emang gue udah ditakdirin begini aja, Tuhan gak mau gue deh. Kayak udah najis banget hidup lu gitu. Gila. Kayaknya kalau gue datang ke Tuhan juga gak bakal nerima gue deh. Iya sorry ya gitu ya. Itu tuh. Pernah di titik Pernah lu? terendah banget, terendah lu. Pernah lah. Boleh diceritain gak? Kayak orang yang berjuang bertobat nggak mungkin nggak pernah ngerasain itu, Pak. Siapapun Setuju yang sih. bilang dia nggak pernah ngerasain itu, sorry ya bagi gue bohong sih. Bohong ya. Skeptis gue, bagian pasti kita pernah Pasti, mengalami titik iya. itu gitu loh. Tapi gue akhirnya belajar gitu ya kan, namanya bertobat itu kan proses sehari-hari kan. Pasti ada momen dimana kita berhasil dan pasti ada momen dimana kita gagal. Setuju. Nah, perasaan insecure itu kan nongol di saat kita gagal, gitu. Dan sekarang sih udah nyampe di posisi dimana ya di saat gue ngerasa gagal, gue gak ada cara lain lagi selain percaya kalau Tuhan baik dan sayang sama gue sih, Pak. Gue harus memaksakan diri gue untuk percaya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang gue ngerasa insecurity gue dampaknya malah lebih jahat daripada dosa gue. Oke. Izinin gue jelasin. Coba Boleh jelasin. Misalnya nih, gue salah satu problem gue emosi gue marah-marah gitu. Misalnya gue habis marah ke orang tua gue, marah. Misalnya gue teriak gitu ya, mami mah apa gitu contoh. Terus gue insecure dong. Setelah itu kan Roh Kudus negur gue di hati nih, John kamu gak boleh gitu bla bla bla. Tuhan maafin John ya. Oke, Tuhan di situ udah maafin. Nah tapi kadang-kadang berhari-harinya itu malah jadi lama karena gue insecure, ngerti gak sih? Yang bikin gue jauh dari Tuhan karena gue nggak percaya kalau Tuhan udah maafin gue. Iya, Insecure, berlarut-larut penuduhan, jadinya. Penuduhan di gitu saat ya. Tuhan bilang udah gue udah maafin kok. Enggak Tuhan, gue masih nggak layak. Masih nggak layak, iya itu benar tuh. banget. Lah, lu kan kemarin udah minta maaf sama gue. Sekarang percaya kalau lu dimaafin lah, gitu-gitu. Iya. Jadi itu ya proses sih, dan sampai sekarang gue masih jauh dari kata baik juga menurut gue. Iya masih jauh. Masih Proses berproses lah lah ya. ya. Yes, Proses kita semua proses. Berobat jalan bareng gitu. Berobat jalan ya. Iya. Kalau gue bed rest lagi gimana? Gimana dong? Elah. Yaudah kan namanya juga kita kalau di Josgen kan kita saling encourage satu sama lain, brother. Jangan betul ditinggalin banget. dong. Oh gitu. Tapi gue ada pertanyaan John, kan salah satu keresahan anak muda juga kan susah untuk konsisten jalan bareng sama Tuhan gitu. Ngerti lah bahasa gue kan. Lu ngerti nggak tapi? Ngerti. Oke ya. Nah, Tenang. Kalau gue nggak bereaksi bukan arti gue ngerti. Santai bro. nah itu kenapa? Menurut lu tuh kenapa anak-anak muda susah untuk Ini dalam konteks pertobatan kan? lu? pertobatan memiliki? Pertobatan. Iya. Jadi setelah bertobat terus jalan di jalan Tuhan gitu, kenapa sulit konsisten? Kenapa malah putar balik lagi gitu? Wits, tuh puter balik. Iya, Kenapa tuh? Ya banyak faktor sih, tapi kayaknya kalau bagi gue secara pribadi tidak lain tidak bukan daging gak sih brother? Iya lagi. Iya lah, gue itu kan orang yang Nikmat banget soalnya. punya banyak keinginan dalam hidup. Gue masih struggle dengan ambisi pribadi, keinginan pribadi. Gue pengen kaya, pengen punya Lamborghini, gue pengen rumah gue 3 lantai. Gue pengen di rumah gue ada liftnya nanti, jadi gue gak pegel kalau naik lantai 3. Cinta uang kamu ya. Ketahuan ya. Johannes. Ketahuan ya, ambisinya besar Tidak banget baik nih. itu Johannes. Iya maksudnya daging ya. Iya maksudnya di mana daging kuat pasti ada struggle dalam pertobatan sih menurut gue Pak. Ya disitulah menjadi titik di mana gue belajar untuk puter balik setiap hari. Setuju banget lagi. Hari Senin misalnya gue cinta uang, yaudah gue belajar untuk gimana caranya gue bisa lebih baik lagi supaya gue bisa belajar lagi gimana lebih cinta Yesus daripada uang. Hari Selasa gue emosi, puter balik lagi. Hari Rabu Putar balik lagi. puter balik lagi. Pokoknya ya dengan setiap dosa. hari lah ya. Setiap hari aja. Hari Senin lu cinta uang ya lu putar balik dari cinta uang ke cinta Yesus. Hari Selasa lu misalnya ada dosa marah lu putar balik lagi gitu ya. Intinya kedagingan kita nikmat banget gak sih sebenarnya? Itu menjadi sulit kenapa anak muda jadi susah untuk konsisten. Iya, tapi malah bisa jadi gue bilang lu bilang diri lu konsisten atau tidak konsisten itu bisa jadi pandangan lu yang naif. Kenapa tuh? Kadang kita suka ngerasa kan kita nggak konsisten gitu atau gimana itu. Tapi gimana kalau di mata Tuhan enggak kok lu konsisten karena lu terus ngelawan. Ngerti gak sih maksud gue? Maksud coba jelasin dulu dong. Gue juga ngerti. Ah elah. Gini. Maksudnya Dia gak ngerti gue. gua Dia ngerti. jelasin. Coba dia jelasin. Coba Bes. Pandangan menurut pandangan Tuhan nih, lu itu konsisten ternyata. Oke. Pertobatan lu tuh ada kemajuan walaupun sedikit demi sedikit. Oke boleh. Tapi karena pandangan lu naif, lu ngerasa kayaknya gue gak maju-maju deh. Jadi Naif, lu insecure. sendiri. Lu terlalu nuduh diri lu terlalu jahat sama diri lu kayak Tuhan bilang iya, lu masih jatuh sekarang, tapi lu nggak lihat apa diri lu tahun lalu lebih parah lu daripada sekarang, lebih bau. Lebih bau bener. Iya, gue pengen ngomong itu nggak enak nih, ini berani nih. Oh. Iya ngerti nggak Iya sih juga kayak ya kita konsisten
di dalam Jadi kita pasang pertobatan. standar ya sebenarnya ya. Iya. Konsisten gue tuh semana. Oh kalau segini ya belum konsisten. Ini gue masih jatuh dalam dosa nih. Padahal Tuhan bilang enggak kok. Lu udah lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Gue ada satu momen mentor gue, tapi siapa ya mentor yang antara Om Bagus atau Om Anton atau Kobi gue lupa. Sempat ngomong sama gue, dia bilang ada momen dimana gue insecure dalam perjalanan pertobatan gue, terus dia bilang, John, kamu umur berapa sekarang? 25 tahun. Oke. Waktu itu 23. Tobatnya umur berapa? 20. Oke. Tuhan ngerti kamu udah 20 tahun hidup dengan dosa kamu. 20 tahun. Butuh waktu juga untuk kamu untuk belajar meninggalkan dan mempunyai hidup yang lebih suci, lebih baik, lebih benar gitu. Jadi Tuhan juga ngerti kalau kita jatuh dan bangun kok gitu. Iya. Benar Tuhan kita, gue juga setuju sih kalau Tuhan kita tuh Tuhan yang relate sebenarnya. Relate parah. Karena kan memang dia sudah mengalami segala bentuk pencobaan di dunia ini nggak sih? Pasti dia tahu banget lah keresahan-keresahan anak muda meskipun beda zaman. Soalnya kadang keresahan anak muda juga kan Tuhan beda zaman emang dia. Iya, 2000 tahun lalu. Iya emang dulu Tuhan ngalamin screen time 8 jam kayak gua. Iya. Kita berapa jam? Kan? Tuhan Yesus Velocity gitu kan. Buset. Aduh ya ampun. Enggak dong ya. Kalau Kristen. Oh gitu. Nah, gua ada pertanyaan selanjutnya nih, John. Oke. Kapan lo terakhir kali merasa benar-benar ngalamin kasih Tuhan yang benar-benar nerima lo apa adanya? Ide terakhir nih. Terakhir kali. Ih, udah lama banget tuh. Kagak. Mikir dulu. Ya elah. Oke. Action. Lama juga ya. Kapan terakhir kali? Apa ya? Yang terbesit aja di dalam pikiran lo. Kita kasih waktu dulu kali ya. Kata-kata waktu. Oke. 1, 2, 3 lama Lama banget. banget. Elah, ganti pertanyaan. Ganti aja udah. Lama banget. Gue ganti deh pertanyaannya nih. Gue ganti nih. Tunggu dulu dah, sabar dikit. Pertanyaannya. Lu jadi host juga harus ada empatinya sama narasumber lu, gimana? Elah. Bayangin Tuhan aja kasih waktu lu buat bertobat. Ih gila gue tiba-tiba. Kasih John waktu 3 Ih, detik aja nggak mau. Ih tiba-tiba banget gue yang diserang jadinya. Tiba-tiba banget. Aus. Enggak, ini kopi udah habis. Kapan? Gimik minum. Itu sebutannya SS bro kalau SS. seruput salting. Iya. Seruput salty. Kita gak ngopi-ngopi. Iya nih dari tadi nih. Lu pikir lu. Gue tuh apa ya? Kalau mikirin momen Tuhan baik, kayak lu bukan lupa ya, maksudnya bingung kalau bener-bener ngasih tahu kejadiannya gimana gitu. Tapi gue tuh sempat ada momen mikir diri gue yang sekarang, diri gue yang dulu umur 19 sampai 20 gak akan pernah nyangka akan diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diri gue sekarang lakukan. Jadi di umur lu pas masih muda itu lu belum nyangka nih sama momen sekarang nih. Iyalah, ngomong di podcast rohani, ngebahas tentang pertobatan. Iya lagi. Gila lu. Ini kalau teman-teman kuliah gue nonton diludahin layarnya udah di John nih udah. Iya lagi. Iya maksudnya hal-hal kayak gitu yang bikin yang sempat gue renungin aja, kayak iya ya. Tapi kenapa gue masih batu ya? Tapi ya udahlah prosesnya gini, tapi bersyukur parah banget. Asik banget lagi. Betul. Next question. Pertanyaan terakhir John. Apa yang lo harapkan dari komunitas atau mungkin gereja yang bisa dilakuin supaya orang yang mau bertobat nggak ngerasa dihakimi? Karena banyak keresahan anak muda sulit untuk bertobat atau masuk komunitas atau gereja karena ngerasa dihakimi, John. Gue sempat nonton Pastor T.D. Jakes. Dia bilang kita itu orang-orang di gereja suka lupa kalau kita dulu juga sakit. Misalnya ada orang baru datang. Sorry ya, gue agak eksplisit aja bahasanya. Misalnya orang baru datang terus bilang, terus dalam kita bercakap dengan mereka tiba-tiba keluar kata-kata anjing gitu misalnya. Terus mungkin kita yang udah lama berpengalaman terus kayak kalau lu ngomong anjing padahal lu baru ngomong itu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, lu lupa. Dulu juga ada orang yang terima lu waktu lu ngomong anjing. Ya nggak sih? Iya. Itu salah satu konteks bisa dipakai dalam banyak konteks itu kayak. Sekarang sih gue suka ngeliatnya mau komunitas atau gereja. Ya kita bisa menganalogikan itu seperti rumah sakit aja. Kan udah pasti datang orang-orang sakit, brother. Benar, jadi ya kita tuh suka mengharapkan rumah sakit. Kita nggak pernah mengharapkan kan rumah sakit yang datang tuh orang sehat. Setuju. Iya. Kalau sehat ngapain ke gereja deh? Kalau sehat ngapain ke rumah sakit gitu. Kalau hidup lu, kan orang-orang gereja itu orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit yang memang sama-sama mau sembuh. Begitupun kita juga. Betul banget. Yang jadi juga
sakit di bidang kita masing-masing yang pengen sembuh juga gitu. Jadi nggak perlu takut merasa terhakimi juga gitu kan, Iya. untuk mau bertobat dan datang ke gereja lagi. gitu. Bener, jadi ya ingat-ingat lah gimana Tuhan baik sama kita. Iya. Nice. Dan perlakukan kebaikan itu ke orang lain juga gitu. jadi melakukan hal yang sama. Jangan lupa gimana cara Tuhan dulu ngambil kita dari kotoran mana. Oke. Jadi kalau ada orang yang masih di kotoran itu ya ambil dia sebagaimana Tuhan dulu ngambil Udah, dia juga. setuju banget. Keren banget. Setuju banget. Thank you John. Merinding gue ngomong gini aneh Merinding banget loh. ya. Oke, jawaban yang sangat culture. Iya lagi. Asik. Nice. Nextnya mau ngapain nih? Ben. Lu siapa sih namanya? Bes. Bes, kita ngobrol udah terlalu ngalur ngidul, Bes. Jauh Yap. banget ini. Iya, biasa kan kalau Josgen pas meet up tuh ada mentor gak sih? Pasti dong. Lu ada Biar mentor? nggak terlalu jauh nih kita nih. Yoi. Gua ada sih mentor nih. Mentor, boleh? Dari Jungko. Iya, asik banget, jauh Keren banget dari Jungko. Dari Jungko. Tapi kita ngobrolnya gimana nih? Kita datengin dulu aja kali Ya ya. udah boleh deh. Mau gue panggil gak? Boleh. Boleh kali Ko Billy boleh datang ke sini. Boleh. Pester keresahan. Pester keresahan kita. Silakan dibantu. Ini. Asik. Ada kopinya enggak? Seger. Gimik nih. Gimana sih nih temen-temen nih? Itu kopi dong. Gimik terus. Gimik terus. Sebuah perkenalan ya guys ya. Iya. Makasih loh. Jadi kopi dari Jungko kok. Cungko KW lah. Jungko kak. What the idol nih sang wo. Ya kan? Lagunya enak loh. Lagunya enak. Boleh dong ya. kok satu lagu Jungko. Boleh. Buset mau dimakan mic gua. Santai Ko Billy. Gitu gue beli. Dia udah resah nih. Udah resah banget nih. Resah dan gelisah nih. Wih deh. Gimana kok kabarnya kok? Baik bro, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Kan kalau hamba Tuhan harus jawabnya gitu ya. Oh iya, harus. Kalau lu bukan hamba Tuhan, jawabnya gimana? Hancur gua. Soalnya harus jadi contoh di mana-mana ya, Iya, hamba makanya Tuhan. beban kadang-kadang. Beban banget ya harus. Tapi bersyukur ya ada acara ini jadi kita bisa tampil apa adanya katanya. Tampil apa adanya. Ya, Iya, betul. benar-benar memang lu bebas kok menjadi diri lu sendiri di sini. Kalau memang lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa kok diomongin kok. Gimana? Baik nggak jadinya? Tengah-tengah. Masih tengah-tengah lah ya. Masih berproses. Berproses lah. Karena kan berubah jalan posisinya kan. Nggak ada orang yang sempurna. Lu kan udah nikah kok. Kata siapa? Lah, Oh, udah nikah belum sih? Udah. Mentor lu? oh udah guys, ada Udah. buktinya. Tuh. Gimana kabar istri di rumah? Kabar istri di rumah gimana? Sehat, lucu terus dia. Orang ikut itu di belakang? Oh iya. Baru mau bilang istri bukan di rumah berada. Ikut di belakang. Gimik terus. Oke, yuk. Lu ada pertanyaan nggak? Buat Gua punya pertanyaan nih asik. sebelum itu. Asik. Tapi tiba-tiba gua lupa mau nanya apa. Siapa tahu lu mau goreng kali ya. Ini gue dulu deh tanya kok. Nih Ya, kok. lu punya pertanyaan gak nih Rey buat Nih. Ko Billy nih? Kok gimana kok pendapat lu setelah lihat kita penuh dengan keresahan? Gimana sih pandangan lu Iya, terhadap iya. anak-anak Gen Z zaman sekarang kok? Iya. Yang segudang keresahan itu gimana Yap. kok? Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Gila. Elah. Ya, jadi gue langsung to the point aja ya. Memang pertobatan ini memang susah guys ya. Susah ya? Susah. Jadi Susah, iya. bahkan sekelas udah hamba Tuhan pun juga berpotensi Oke. untuk masih jatuh. Cuman yang gue mau highlight adalah teman-teman mesti belajar. Ada istilah namanya dua hal. Satu, hidup dalam dosa. Dua, jatuh dalam dosa. Oke. Oke. Mulai Dalam ngeh dosa. satu, hidup dalam dosa. Dalam dosa jatuh. Jatuh dalam dosa. Oke. Oke. Kalau teman-teman ngerasa butuh pertobatan, itu artinya teman-teman ada di dalam jatuh dalam dosa. Yap. Kalau Gitu. merasa butuh pertobatan. Iya, butuh kalau pertobatan. enggak nyaman-nyaman aja, Nyaman berarti nih. artinya apa ya? Hidup dalam dosa. Oh, beda nih. Ini beda perbedaannya nih. nih, beda nih. Beda nih. Iya, Beda benar tipis juga. nih, nyaman gak nih? Soalnya memang kadang ada yang tanyanya, lu masih hidup dalam dosa atau lu lagi jatuh dalam Lagi dosa jatuh apa dalam gitu? dosa. Atau Iya. lu lagi hidup dalam dosa apa beda Selama dia masih mengakui dan dia masih mau datang kepada Tuhan melalui berbagai macam peribadatan, ya? Peribadatan berarti dia masih kategori jatuh dalam dosa, guys. masih dalam Masih bisa diselamatkan. dalam Masih dosa. bisa selamatin. Yang agak susah nih, yang udah nyaman sama dosanya, Yang happy gitu ya. iya, hidupnya. yang merasa baik-baik aja. Udah Nah gak itu, care lagi sama dosanya. Kayaknya gua gak apa-apa deh gini-gini terus. jadi bener kata kalian, pertobatan itu perjalanan terus-menerus, guys. perjalanan terus menerus. Yang penting- Sehari-hari ya. Hah? Sehari-hari ya. Iya, ada firman Tuhan bilang hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Berarti ada namanya buah pertobatan, nggak cuma buah roh. Teman-teman tahu pohon ya, pohon pada umumnya berbuah, bener nggak? Berbuah, Kalau betul. dipetik-petikin lagi bisa berbuah lagi. Gitu. Berbuah Jadi lagi. Artinya apa?
Bener tadi kata, siapa nama Anda? Johannes. Sakit hati gue berapa tahun kita kenal. Bisa dah. Johannes Christian Huta Barat. Iya. Tuh kan sampai mana? Kita ngeblank lagi. Jadi berdua terus Ada ya. potensi memang setiap hari kita membutuhkan namanya pertobatan. Setiap hari kita Apalagi ketika kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin baca Alkitab, ternyata kita makin diterangi dan kita ternyata semakin kotor, semakin gelap dan semakin meresahkan. Makanya hari-hari ini gue baca Alkitab bukan buat gaya-gayaan guys. Bukan karena disuruh leader untuk saat teduh segala macam, bukan. Tapi karena gue butuh obat. butuh obat. Gitu. Ngaca ya di situ ya. Tuhan bilang di situ firman Tuhan dipakai untuk menegur, benar nggak? Untuk menyatakan kebenaran, Oke. untuk membuat kita bertobat. Kayak gitu. Jadi itu proses terus. kalau kita resah tuh bagus malah kok ya. Bagus berarti tandanya Roh Kudus masih ada dalam dirimu. Kalau Roh Kudus nggak ada, lu nggak akan struggle. Bener gak? Iya, Bisa nggak bener-bener ngeliatnya? lagi. Bisa nggak lihat Kita nggak- iya. stepnya adalah ketika kita resahkan dosa dan pertobatan ini, artinya sebenarnya Roh Kudus itu masih menggelitik hati kita. Iya. Tinggal kita mau respon apa enggak. Ya. Ketimbang yang tadi gue bilang tadi, ada beberapa orang yang udah sama sekali nggak Oh, Yes. nggak ngerasa gitu. Yes. Ya. Gue jadi pengen nanya deh sama lu. Kok ini gak apa-apa kan ya? Gue nanya. Boleh, ya? enggak apa-apa lu Iya. tanya aja deh. Wah, Jadi- gue mulai serem nih guys. Saya ditanya apa nih gue nih? Jadi kan tadi dari statement lu bilang ya kita itu ada orang yang hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Nah dan di dalam pertobatan prosesnya ya ada jatuh dalam dosa kan gitu. Jadi sebetulnya salah dong dengan stigma atau statement atau pemikiran yang misalnya ih lu udah pelayanan lama kok masih berdosa lu. Kan kadang itu kan menuduh kita kan. Bener banget. Apalagi orang dalam gereja gitu kayak iya ya gue masih berdosa. Malah, apakah salah kalau misalnya gue bilang ya justru karena lu pelayanan lu jadi lebih maksudnya gimana bahasanya lebih kelihatan bahwa lebih lu kelihatan tuh- gitu dosanya Iya. lebih lu berproses gitu. Iya. Ini semoga nggak ditangkap salah sama teman-teman ya. Tapi kok Billy nangkap nggak maksud pertanyaan gue gitu. Gue yakin teman-teman juga relate sih kayaknya. Iya kan kadang-kadang kayak gitu kan yang jadi halangan kita kan insecure-nya kita gitu. Iya, kalau menurut gue sih kalau kita nunggu sempurna dulu kita nggak akan memulai pelayanan sih guys ya. Jadi pelayanan itu memang pada intinya selain ucapan syukur kita sama Tuhan, tapi pelayanan itu juga bentuk kita mau dibentuk untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oke. Nah di dalam pembentukan jadi dewasa sama Tuhan ada didikan nggak? Ada. Pasti ada. Ada hajaran nggak? Pasti ada. Pasti lagi. Makanya gini, jatuh dalam dosa boleh, tapi maksudnya gini, dia mau balik nggak hatinya? Iya. Dia mau ada submission Postur sama hatinya yang penting. postur ya. hatinya sama leader pemimpinnya dia masih mau nggak oke, untuk dididik? Gitu loh. Selama masih mau, ya itu akan terus berjalan. Oke. Karena ya itu tadi pelayanan itu mendewasakan kita, gitu. Dan mungkin orang-orang yang bilang, wah udah pelayanan jatuh dalam dosa, mungkin dia udah ngerasa kagak berdosa. Makanya guys, kalau kita bahas pertobatan, kita nggak bisa lepas dari namanya definisi tentang dosa. Teman-teman ada yang tahu nggak sih dosa itu apa artinya? Dosa tuh dorong saja. Dorong saja baik. Dorong ya. saja. Apa dorong? itu Spontan terbentuk aja di- kan? Iya, spontan. Spontan. Dorong saja. Dosa itu ya perbuatan yang Dosa itu perbuatan yang semuanya melanggar hukum Allah. Kalau teman-teman ngerti, hukum Allah di Alkitab tuh banyak. banyak. Sampai kata ada U-nya, banyak. Banyak. Iya asik. Banyak. Jadi saking banyak peraturannya, saking kita makin susah untuk taat kayak gitu. Iya. Dan juga beberapa ayat mengatakan bimbang itu dosa. Bimbang Loh, itu bukanlah kita setiap hari diperhadapkan pilihan dan kadang-kadang kita bingung, Iya. kadang-kadang kita bimbang, dan kita nggak ngandelin Tuhan di situ, kadang-kadang. Dan itu membuat kita jadi jatuh dalam dosa. Jatuh Ketika dalam kita dosa. bingung, ragu, khawatir, takut gitu. Iya benar lagi. Benar banget lagi. Terus belum lagi ada ayat mengatakan perbuatan daging itu adalah mementingkan diri sendiri. Kita nggak pernah sadar self-centered itu adalah dosa. Padahal tiap-tiap hari kita mikirin tentang kita kan sebenarnya, bener nggak? Kita jarang mikirin orang. Terus ada beberapa ayat lagi yang mengatakan definisi dosa itu adalah saat kamu tahu harus berbuat baik, tapi kamu nggak lakuin itu. Wah, bukankah tiap-tiap hari kita kayak gitu loh? Iya. Iya kan? Kita tahu harus melakukan banget apa, lagi. tapi kita Benar. apa namanya procrastination apa? Procrastination. Iya, mungkin bahasa lebih tepatnya ignorant kali kok ya. Iya. Oh gue bisa tau ngelakuin jadi. tapi nggak usah. Ya udah. Iya. Jadi Cuek lebih lah. ke ignore, deny gitu. Atau mungkin dia tahu dia tunda, itu udah masuk dalam dosa. Itu dosa ya ternyata. Jadi Alkitab tuh betapa menerangkan ke dalam kehidupan kita bahwa kita tuh nggak akan bisa lepas dari namanya dosa. Tapi itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah Yesus sudah bayar semuanya. Jadi buat teman-teman yang udah capek ngelawan dosanya dengan tekad segala macam cara, udah berjuang, bener gak? Kalian pasti udah bertekad dong. Masih Coba yang ganti masih. dari tekad menjadi melekat. Jadi tekad menjadi melekat. Jadi jangan fokus sama kesalahan, Buat tapi apa? Boleh, Fokus boleh, untuk melekat sama
Yesus Kristus. Tuhan ya, pandang dia, balik lagi, datang lagi. Yang penting masih ada rasa bersalah dan mau dibimbing kayak gitu loh. Bayangkan tentang kasih Tuhan yang tak bersyarat sama kita, kayak gitu loh. Bayangkan kebaikan Tuhan. Sekarang gue mau tanya, kalau kita lagi hidup dalam dosa, pasti kita nggak akan ngeh ada hal-hal baik dalam kehidupan kita. Iya. Jarang kita bersyukur, benar nggak? Pasti benar. Nah, coba kita ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti banyak sebenarnya. Banyak banget gak sih sebenarnya? Banyak. Sangat Banyak, amat kan? banyak. Gue jadi ngerasa tertuduh tadi ditanya kebaikan Tuhan, gue bingung jawab apa. Ngetur kayak level babak. Lanjut kok. Lanjut kau Billy, lanjut. Banyak banget sih, Tuhan Yesus emang baik banget Baik sih. banget. Iya, makanya dengan kita melihat ke belakang gini lah, pertanyaan teman-teman udah Kristen udah berapa lama? Gak mungkin lah Tuhan sama sekali gak pernah berbuat baik, bener gak? Iya, betul banget. Ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan, sehingga itu akan merangsang roh kita untuk datang kembali sama dia. Dan kita kembali lagi bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan fokus sama segala pergumulan lu aja gitu. Self center lagi, gue begini, gue begitu. Ingat juga Tuhan Yesus tuh udah baik banget sepanjang hidup lu udah diselamatin dari hal ini, dari hal itu dicukupin sama hal ini. Iya. Dan dengan kita mengingat-ingat itu kan kita sedang menambahkan cinta kita sama Tuhan. Gitu loh. Tuhan mah gak kurang-kurang cinta sama kita. Kita mau lakukan dosa kayak apa, dia gak akan mengubah cara pandang dia terhadap kita. Iya, Iya, asik. bener. Tapi dengan catatan ya, jangan dipotong-potong lagi nih ya, takutnya ntar sesat nih gitu Iya, loh. sesat nih. Selama ada hati mau Karena itu menjadi salah satu penentu juga bahwa Roh Kudus tuh masih bekerja dalam hidup lu nih. Bener kita ya. Bener-bener ngelitik-ngelitik ke hati tadi kan bahasa lu. Gelitik. Iya benar Dibikin benar resah benar gitu ya. benar. Ya jadi dalam proses ini penting untuk melihat hati ya kok ya. Iya. Gimana hati kita di saat kita melakukan kesalahan. Lu ngelakuin lu jatuh dalam dosa tapi lu masih ngerasa bersalah nggak? Itu artinya proses. Tapi kalau ngerasa bersalah, lu yang salah gitu ya. Iya. Thank you banget kok. Thank you. Pencerahan. Terima kasih banget kau Sebuah Billy. pencerahan. Gila. Pencerahan yang sangat culture. Ya, Gila. Ini lama-lama kita kena gua kaget. Ini lama-lama kita kena trademark gak sih? Aman gak sih ini? Aman gak sih? Iya, tiba-tiba dituntut kan. Ya gue gitu kan. Thank you kok untuk penjelasannya. Ya, abis ini lu bertobat lagi. Apa? Bertobat lagi. Iya. Ini depan keluar studio udah ada putar balik kan. Tobat lagi. Ada yang mau tanya gak ke Ko Billy? Kalau gue sih cukup. Cukup ya? Iya, udah sangat cerah banget nih. John, masih ada yang mau ditanya? Aman. Cukup. Jelas, padat. Sangat menjelaskan. Thank you banget Ko Billy. Thank you banget kau Billy. Ada satu pertanyaan buat lu John. Lu apa yang mau lu sampein buat anak-anak muda atau mungkin teman lu yang masih hidup dalam dosa? Kata-kata untuk temen gue atau anak Kata-kata muda yang hari sedang- ini, Kata-kata Bang hari ini. John. Ini ada editannya gak sih biasanya? Iya, Iya ada sih. editannya biasanya. Kata-kata hari ini untuk teman-teman gue yang masih berdosa atau orang-orang di luar gitu ya. Ya. Mungkin teman-teman gue siapa tahu ada teman gue di kuliah yang nonton atau teman SMA gue yang nonton. Gue cuma bilang ada much more to life dari apa yang lu jalanin sekarang gitu. Kesenangan lu dalam dosa-dosa lu itu nggak lebih enak dari ngikut Tuhan gitu. Jadi itu aja sih. Oke, kalau gitu kita udah sampai ke penghujung acara nih brotherku. Iya. Teman-teman Oki, thank you banget udah pada mau nongkrong di sini. Dol. Iya, udah nemenin Ngopi-ngopi kita, meskipun ngopi ngopinya kita bagi-bagi. Coba kebeli kopinya. Wah, ada bro. Iya ini masih nggak bisa nih gue. Ada dikit. Oke. Gitu aja. Itu aja ya. Iya, closingnya juga gue bingung gimana nih. Pokoknya buat teman-teman di rumah yang lagi nonton di seberang layar sana. Thank you. Thank you. Kalau kamu lagi guys. tidak baik-baik saja hidupnya, tenang aja, Tuhan Yesus sayang kamu dan coba balik lagi. Sedap. Oke. Jadi hari ini kita udah selesai bahas pertobatan ya. Jadi Thank ya. you. Balik kanan, gerak. Siap.